Masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Kita sudah menyaksikan sidang perdana Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Untuk Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sama-sama didakwakan pasal pembunuhan berencana 340 KUHP, subsidiar pasal pembunuhan 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyertaan pidana. Dalam hal ini, Verdi Sambo mengajukan eksepsi atau nota keberatan yang sudah disampaikan di muka sidang pada siang hingga sore tadi. Untuk sidang eksepsi menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Begitu pula dengan Putri Chandrawati yang saat ini sidangnya masih dijeda dulu, tapi juga akan membacakan dari pihak kuasa hukum Putri Chandrawati nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwakan pasal pembunuhan berencana dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Dan tadi kami juga berbincang dengan kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Simanjuntak, yang menyatakan bahwa kalau dari segi dakwaan jaksa penuntut umum dianggap sudah objektif, mewakili konstruksi hukum dari kasus tewasnya Yosua Huta Barat. Kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan Martin Simanjuntak. Bung Martin, tadi kalau eksepsi ini kan yang kita bahas karena dari pihak kuasa hukum Sambo menyatakan bahwa peristiwa di Magelang itu bagaikan potongan puzzle yang hilang begitu. Jadi dimention lagi, disampaikan lagi di eksepsi dan mengatakan bahwa ini satu kesatuan dari terjadinya tindak pidana. Kalau keluarga Yosua tetap bersikukuh bahwa tidak ada itu yang namanya kekerasan seksual, meskipun tadi dimention berulang kali, dibacakan bahwa ada percakapan-percakapan pada saat di Magelang. Ya, terima kasih. Tentunya begini ya, kami kan membantah tapi harus menjelaskan kenapa tidak ada kemungkinan ataupun tidak masuk akal tuduhan tersebut ya. Betul. Seperti mereka yang hanya menyampaikan nota keberatan ya dengan hanya modal mengatakan bahwa tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga dakwaan tersebut kabur dan sehingga konsekuensinya adalah batal demi hukum. Nggak bisa begitu, Mbak Putri, ini ya, Rizka. Mbak Rizka. Kenapa saya bilang tidak bisa seperti itu? Karena yang pertama ya, mereka mengatakan bahwa dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap karena tidak mengakomodir keterangan dari terdakwa ya dalam hari ini ya, seperti dikatakan bahwa kekerasan seksual itu tidak dijelaskan secara lengkap ya. Ya bagaimana mau dijelaskan secara lengkap? Bahkan saksinya ketika dikonfirmasi selain Putri Chandrawati seperti saksi Kuat, saksi Susi, dia tidak melihat kejadian atau peristiwa pelecehan seksual tersebut. Semuanya hanya bersandarkan terhadap keterangan saksi Putri Chandrawati. Nah, tentunya rekan jaksa penuntut umum juga tidak mau ya sampai terikut ataupun mengikuti keterangan terdakwa yang justru nanti malah akan mengaburkan dakwaan mereka. Ya, lalu kalau memang sepertinya mereka ini mau semuanya surat dakwaan seperti konstruksi hukum mereka, tentunya akan jadi kabur. Kenapa saya bilang kabur? Ya, di Jalan Duren 3 dari Saguling ke Duren 3 itu dalilnya Verdi Sambo, dia bilang katanya dia mau main badminton. Ya, pasca mendengarkan terjadinya kekerasan seksual. Nah, bayangin, pernah kita bayangin ketika surat dakwaan jaksa penuntut umum itu nanti diikut sertakan lah kata-kata ingin main badminton itu, dan menurut keterangan dari terdakwa bahwa Verdi Sambo ke Jalan Duren 3 itu tanpa sengaja, justru akan melemahkan pasal 340. Tidak ada penegak hukum yang mau membuat dakwaan yang justru melemahkan. Begitu loh. Jadi memang konteks ini wajar-wajar saja kalau pembelanya ataupun penasihat hukumnya inginnya dakwaannya itu yang kabur ya, ataupun yang tidak tajam ke arah salah satu pasal yang hukumannya itu maksimalnya adalah yang paling berat di Indonesia ini. Ya wajar saja. Yang menarik kan kalau bicara soal eksepsi biasanya yang dibahas soal keabsahan formal dari dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum. Tapi kalau tadi dari eksepsi pihak penasihat hukum, apakah Anda melihat ini sudah masuk pokok perkara begitu di eksepsi yang diajukan di nota keberatannya? Memang eksepsi mereka masih dalam koridor karena gini, kan tidak ada kesempatan untuk melakukan tangkisan untuk kewenangan absolut ya, karena memang benar ini peristiwa pidana, jadi tidak bisa ditangkis secara absolut. Lalu mau ditangkis juga secara kewenangan relatif ya enggak juga, karena lokus dan tempus delicti terjadi pembunuhan terjadi di wilayah hukum Jakarta Selatan, jadi tidak bisa digunakan. Nah, satu-satunya cara memang dengan cara sesuai pasal 143 bahwa dakwaan ini adalah kabur ataupun bahasa perdatanya obscurable gitu ya. Namun ya
yang digunakan oleh mereka justru adalah hal-hal yang seharusnya menurut mereka itu menguatkan dalil mereka, ya, seperti contoh terjadi kekerasan seksual tapi tidak ada visumnya, ya, terjadi kekerasan seksual tapi saksinya hanya satu, terjadi kekerasan seksual tapi menghilangkan barang bukti. Bagaimana jaksa penuntut umum bisa yakin gitu ya bahwa memang benar terjadi kekerasan seksual tanpa didukung bukti-bukti yang kuat yang lainnya? Belum lagi kalau saya bilang terjadi upaya suap menyuap. Ya, belum lagi kalau misalkan ternyata saksi-saksi yang ada di wilayah tersebut di Magelang tidak mengiyakan bahwa memang mereka mengetahui kekerasan seksual. Belum lagi kalau misalkan saya bahas nanti mana ada sih orang yang mau dilecehkan seksual beberapa menit kemudian memanggil pelakunya untuk mau ya berbicara selama 15 menit. Orang kalau habis diperkosa itu pasti trauma, Mbak Priska ya. Jarang orang yang justru memanggil untuk berbicara berdua. Jadi menurut Anda tidak masuk akal apa yang disampaikan lewat nota keberatan tadi? Jadi kemungkinan besar adalah sebaliknya ya, jika dihubungkan dengan teori dari relasi kuasa. Kita harus tahu siapa ini Verdi Sambo. Verdi Sambo adalah jenderal bintang 2, polisinya polisi. Tentunya istrinya ini juga memiliki kewenangan yang tidak mungkin dibantah oleh ajudan yang hanya berpangkat rendahan gitu ya. Nah, yang menariknya begini, Anda juga kan tadi bilang bahwa satu-satunya celah ya obscur libel ini atau dakwaan dianggap kabur dari pihak penasihat hukum. Nah, bicara soal relasi kuasa tadi, dalam nota keberatan disampaikan oleh pihak Sambo bahwa pada saat di Magelang ada ancaman dari Yosua terhadap Putri Chandrawati yang mengatakan bahwa kalau jangan sampai bilang-bilang nanti saya habisi begitu nyawamu dan juga Sambo dan lain-lainnya. Anda melihat ini make sense, masuk akal? Copy paste dari keterangan di tanggal 8 Juli Mbak Friska ya. Nah, kalau ada ancaman itu ya, suara-suara untuk mengancam, siapa yang mendengar? Ya, apa buktinya? Bisa saja kalau hanya keterangan seperti itu bisa aja namanya tersangka terdakwa itu punya hak ingkar. Ya, bisa saja mereka ya membuat celah hukum untuk meringankan dakwaan ataupun tuntutan untuk kasus ini. Nah, cuma masalahnya sekarang kalau memang benar-benar Joshua itu pelaku kekerasan seksual, kenapa bukti-bukti itu dihilangkan? Sedangkan kekerasan seksual itu membutuhkan bukti. Ini justru buktinya dihilangkan. Ini yang buat kita nggak percaya. Gitu loh Mbak. Oke. Jadi kalau dari kuasa hukum Yosua bersikukuh bahwa tidak mungkin terjadi kekerasan seksual di Magelang. Terjadi kekerasan seksual mungkin, upaya kekerasan seksual mungkin terjadi, tapi pelakunya bukan Joshua. Justru yang bisa diduga keras yang melakukan ini adalah Ibu PC. Ya, kenapa begitu? Kenapa begitu? Yang pertama ya, saya tadi sudah jelaskan bahwa Joshua ini adalah ajudan. Ya, ajudan itu hanya mengerti kata perintah. Ketika diperintahkan dia nurut. Ya, ini terbukti ya. Pada saat Joshua ini yang bertugas sebagai ADC justru menjadi tukang setrika baju anak dari Ibu Putri, dan kejadian masuk ke kamar itu bukan hanya sekali. Pada peristiwa pada saat Joshua menyetrika bajunya anaknya Bu Putri di dalam kamar, itu juga di dalam kamar. Seperti itu, Priska. Jadi menurut saya ya, satu-satunya kemungkinan jika memang terjadi kekerasan seksual itu adalah upaya seksual harassment yang diduga keras dilakukan oleh Ibu PC sendiri kepada Joshua. Joshua memberontak, akhirnya mungkin Ibu PC jatuh. Karena mungkin dilihat jatuh, dia mungkin malu. Dia bilang Joshua yang mau berupaya untuk melakukan seksual harassment. Padahal mungkin saja yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, sebenarnya ini semua bisa dijawab dengan clear. Jika memang terjadi kekerasan seksual itu dan segera mungkin Joshua dilaporkan di kepolisian Magelang. Ini kan enggak. Kenapa nggak dilapor? Atau nggak minimal kalau nggak dilapor ya jangan dibunuh lah gitu ya. Diadakan sidang internal keluarga dulu, ditanya dengan baik. Ini kan enggak. Ditanya, kamu tega sama ibu? Tega apa komandan? Saya tidak tahu. Tembak gitu kan. Pasti cuma begitu doang. Nah, kalau dari pihak Yosua tapi membacakah bahwa kekerasan seksual ini, narasi ini akan terus disampaikan, disuarakan di persidangan dalam proses pembuktian sampai nanti?
Bung Martin? Tampaknya terputus lagi koneksi kita dengan Martin Simanjuntak. Tapi tadi dari pihak keluarga Yosua membantah apa yang disampaikan oleh pengacara Sambo di nota keberatan yang dibacakan bahwa ada kekerasan seksual di Magelang. Kalau dari pihak keluarga Yosua menganggap itu tidak masuk akal. Silakan dilanjutkan Bung Martin, tadi sempat terputus. Ya, tadi sampai mana saya jelasin ya? Ya, soal kekerasan seksual itu, apakah Anda juga membaca bahwa nantinya ini akan diulang di persidangan sebagai tanda kutip senjata dari pihak Sambo atau pihak terdakwa lain termasuk Putri Chandrawati? Ya, tentu ini pasti akan diulang ya. Ini pasti akan diulang karena mereka akan mencari alasan ya. Tapi nggak masalah. Selagi mereka bisa buktikan itu hak mereka ya. Tapi jangan cuma hanya membuktikan ya dengan hanya satu keterangan saksi, itu mustahil untuk dipercaya dengan kondisi saat ini ya. Kalau mereka pun mau kaitkan dengan keterangan dari Vera Simanjuntak ya itu justru nggak masuk akal. Kenapa saya bilang nggak masuk akal? Tidak ada orang yang habis mau memperkosa itu menghubungi pacarnya. Justru karena dia merasa terancam, dia hubungilah pacarnya di tanggal 7 bahwa ada yang mengancam dia menggunakan pisau. Begitu. Jadi janganlah kita nanti menggunakan logikal falasi gitu ya, seperti apa yang dicoba untuk dilakukan oleh para penasihat hukum ini dengan mensimplifikasikan ada 3 fase yang terjadi dan memutus bahwa antara fase-fase itu tidak ada kaitannya lagi dan kita harus percaya kepada omongan mereka. Nggak bisa begitu. Nggak boleh. Jadi, karena memang sampai saat ini pun Verdi Sambo bukan hanya ingin bebas dari unsur perencanaan, tapi dia ingin bebas murni. Saya bisa buktikan itu. Kenapa saya bilang kenapa sampai ke bebas murni Anda membacanya yang dicari? Dia bilang dia tidak merencanakan. Dia bilang perintah dia itu hajar, bukan tembak. Dan dia juga mengatakan dia tidak menembak. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah hanya perintah yang salah ditafsirkan oleh Richard Eliezer. Ada nggak ketentuan pasal 340, 338 yang mengakomodir perbuatan dia? Nggak ada. Ya kalau nggak terbukti bagaimana? Bebas. Arahnya ke sana. Kalau tadi di nota keberatan atau eksepsi dibacakan bahwa justru yang dilakukan oleh Sambo dengan menembakkan ke dinding itu untuk melindungi Eliezer dari pasal pembunuhan. Anda melihat itu satu rangkaian juga dengan apa yang Anda sampaikan tadi soal bebas murni arahnya? Kalau mau melindungi justru tidak usah diikutsertakan Richard Eliezer dalam skenario mereka. Ini kan kembali lagi, ini seperti maling teriak maling. Tadi juga penasihat hukumnya juga mengatakan bahwa ya selama ini Richard Eliezer seringkali merubah-rubah keterangan. Ya dia lupa kenapa Richard Eliezer merubah keterangan. Karena mereka paksa. Bahkan sampai Brimob ya, dulu-duluan sama agennya mereka ini ya, agen polisi ini ya, untuk dulu-duluan menjemput orang tuanya Richard Eliezer. Puji Tuhan, rekan-rekan Brimob yang lebih dahulu menjemput keluarganya. Kalau enggak, ya mungkin sampai saat ini Richard Eliezer tidak akan berkata jujur. Baik. Jadi kalau terakhir, Bung Martin, Anda yakin bahwa eksepsi dari Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati nanti akan ditolak oleh majelis hakim dan perkara akan dilanjutkan? Eksepsinya akan ditolak. Ya, karena apa yang didalilkan oleh Arman Hanis dan kawan-kawan melalui eksepsinya itu menurut saya itu hal yang lumrah saja, tapi kualitasnya ya menurut saya tidak akan bisa menangkis dari surat dakwaan rekan-rekan jaksa penuntut umum yang menurut kami sudah memenuhi kriteria baik secara formil maupun material ya, cermat, jelas dan lengkap. Kita lihat saja nanti di hari Kamis nanti ya. Baik, secara formil dan material kita lihat pembuktiannya termasuk tanggapan atas eksepsi dan juga nanti putusan setelah majelis hakim soal eksepsi. Martin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua. Terima kasih telah bergabung di Breaking News Kompas TV.